Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah menggantikan atau digantikan. Menggantikan atau digantikan. Mari kita lihat firman Tuhan di 1 Samuel pasal 2 ayat 22, lalu nanti kita lihat ayat 25 sampai ayat 26. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mari kita perhatikan ada dua pribadi di sini. Pribadi yang pertama adalah anak-anak dari Imam Eli. Yang jelas mereka adalah punya the birthright, hak kelahiran mereka untuk menjadi imam-imam besar. Dan memang merekalah yang sudah diangkat menjadi imam-imam pada saat itu. Tetapi bagaimana kelakuan mereka? Ternyata kelakuan mereka setelah ditegur pun, nah sayangnya Imam Eli menegurnya dengan halus, ya, dengan kalimat-kalimat yang sangat halus menurut saya. Tetapi kita lihat dampaknya. Dampaknya adalah membuat akhirnya anak-anak Imam Eli ini berlaku celak di hadapan Tuhan terus-menerus, lagi dan lagi, tidak berhenti, gitu ya, nggak bertobat. Terus melakukan kesalahan, udah ditegur, terus melakukan kesalahan. Dan fatal sekali kesalahan yang dilakukan. Tidak bertanggung jawab, melakukan perzinahan, melakukan hal-hal tercela. Hanya mementingkan dirinya, hanya mencuri kemuliaan Tuhan, hanya menginginkan persembahan, bukan mementingkan jemaah. Kenapa? Karena persembahannya juga untuk keuntungan pribadi. Orang yang model begini sekalipun punya jabatan, saudara, sekalipun sedang memegang tonggak kekuasaan, siap-siap satu waktu akan digantikan. Ini bahaya, saudara. Tetapi di lain pihak ada pribadi yang kedua, yaitu Samuel. Tuhan sedang mempersiapkan seorang bernama Samuel, di mana Samuel ini terus melakukan yang benar. Saya punya satu prinsip begini, saudara ya. Bagaimana supaya orang benar itu ketahuan bahwa dia benar? Biarlah orang benar itu terus melakukan kebenaran, terus melakukan kebaikan, terus melakukan kebajikan. Dan satu hari, kebenaran dengan kepalsuan akan kontras. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara ada di marketplace, saudara ada di dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Mungkin saudara mengatakan bahwa orang jahat malah lebih dapat promosi, yang pintar menjilat malah lebih diangkat. Saya ini sungguh-sungguh, saudara jangan takut. Kenapa? Karena saya yakin dengan pasti, Alkitab mengajarkan kita, waktu kita terus konsisten melakukan kebenaran, terus lakukan yang benar, satu titik kekontrasan, makin jelas, ya, yang mungkin tadinya abu-abu dengan abu-abu, nanti akan semakin jelas. Yang abu-abu semakin hitam, dan mana abu-abu itu semakin putih, itu akan kontras. Sebab di satu titik, orang benar tetap akan bersinar. Orang benar tetap akan menjadi cahaya dan terang. Dan kita lihat di sini, memang pada saat itu mungkin Samuel melihat, wah kakak-kakak rohaninya ini gak benar. Samuel mungkin tahu, karena teguran-teguran itu juga datang juga melalui Samuel kepada Imam Eli. Tetapi kita lihat, Samuel pada saat itu masih gak berdaya untuk membela kebenaran. Mungkin hati Samuel dongkol. Aduh, kenapa kelaliman ini dibiarkan? Mungkin dia berteriak kepada Tuhan. Dia rindu ada sebuah pemulihan, perbaikan. Namun apa daya? Waktu Tuhan belum genap. Waktu Tuhan belum selesai, belum genap. Anak-anak Eli masih diizinkan oleh Tuhan untuk mengasah hidup Samuel. Saudara, mungkin kita sebagai orang benar, Tuhan izinkan orang-orang gak benar di sekeliling kita. Mereka kenapa tetap masih pegang kekuasaan jabatan? Karena mungkin Tuhan masih pakai mereka untuk mengasah hidup kita supaya semakin benar, semakin suci, semakin kudus, saudara ya. Samuel ada pribadi yang menggantikan, karena kita tahu kisahnya. Tetapi anak-anak Eli dan Imam Eli adalah orang-orang yang digantikan.
Saat seseorang terus berbuat yang cemar, sudah diingatkan, sudah ditegur, sudah Roh Kudus ngomong dalam hati nurani sudah mulai bergejolak, tapi dia terus lakukan yang tidak benar, berarti endingnya adalah dia siap-siap untuk digantikan. Tetapi orang benar yang mungkin hari-hari ini gelisah karena ketidakbenaran ada di hadapan mata, pengen untuk menjadi whistleblower, pengen untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi rasanya nggak punya kekuatan. Saudara terus berdoa untuk kebenaran itu boleh tersingkap. Dan saya yakin dan percaya ada waktu Tuhan, akan genap waktu Tuhan, dan Tuhan akan bukakan. Waktu genap waktu Tuhan itu, disitulah terang dari orang benar akan bercahaya dan orang akan mengetahuinya. Pertanyaannya adalah, siapakah kita? Apakah kita adalah pribadi yang akan digantikan oleh seseorang yang hidupnya benar? Atau kita adalah orang-orang yang akan menggantikan karena kita terus konsisten melakukan yang benar, yang baik, yang bijak di mata Tuhan? Saudara, Tuhan kita adalah pribadi yang dalam bahasa Sunda adalah suka ngawahan. Saudara, bahasa Sunda ngawahan itu artinya gini ya. Istilah dalam bahasa Sunda yang berarti memberikan begitu banyak kesempatan sebagai ancang-ancang Tuhan untuk suatu tindakan. Ngawahan, saudara gitu ya. Istilah gini, kalau kita mau lempar panah, itu harus ngawahan dulu gitu ya. Mundur dulu 1 langkah, 2 langkah, pasang kuda-kuda, tarik busur ke belakang, itu ngawahan. Kurang lebih istilahnya gitu ya. Tuhan kita tuh suka begitu. Dia ngawahan dulu untuk orang-orang yang kayaknya hidupnya gak benar. Jadi saudara kalau perhatikan ada orang-orang yang kok hidupnya gak benar, tapi kok masih santai-santai aja, masih diberkati. Hati-hati saudara. Saudara tinggal lihat. Kesudahan mereka pasti adalah sesuatu yang tidak baik. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai orang. Saudara jangan khawatir. Tetapi buat saudara yang menabur yang baik, saudara gak usah takut. Sekalipun hari ini belum ada promosi, hari ini belum naik jabatan, hari ini belum punya kekuasaan, satu hari engkau setelah masa persiapanmu selesai, Tuhan akan angkat engkau naik sebagai pengganti dari orang-orang yang memang harus digantikan. Saya mendorong saudara, yuk tetap semangat, tetap percaya, tetap kuat di hadapan Tuhan. Karena saya yakin, sebentar lagi, waktunya tidak lama lagi, Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami. Sesuatu hal yang luar biasa Engkau singkapkan Tuhan. Kami rindu biarlah bukan kami yang digantikan karena ketidakbenaran kami, bukan kami yang digantikan karena ketidakkudusan kami, tetapi biarlah kami yang dipersiapkan untuk menggantikan seseorang yang memang tidak benar, supaya betul-betul kebenaran Allah, kebenaran yang ilahi, itu boleh ditegakkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biar Engkau yang jadikan berhasil. Engkau yang berikan perlindungan, penjagaan, penyertaan yang sempurna buat anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan terus menyertai hidup kami kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.